Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Senal dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan membahas salah satu materi mata kuliah pengantar pendidikan mengenai hakikat manusia dan pengembangannya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu mengapa kita mempelajari hakikat manusia. Kita mempelajari hakikat manusia, salah satunya untuk mengetahui gambaran yang jelas dan benar tentang manusia agar dapat memberi arah yang tepat kemana peserta didik harus dibawa. Pembahasan yang pertama yaitu sifat hakikat manusia. Ciri-ciri karakteristik manusia yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan dan makhluk Tuhan lainnya. Yang pertama itu akal pikiran, yang kedua KHD, cipta, rasa, dan karsa. Pembahasan kedua yaitu pendidikan bersifat filosofis. Filosofis berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum, termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh, diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadarinya sebagai kekuatan. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Yang pertama yaitu pemilikan kata hati, yang dimana kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dengan yang buruk atau salah bagi manusia, cara meningkatkan melatih akal atau kecerdasan dan kepekaan emosi. Yang kedua yaitu moral atau etika, yang dimana perbuatan yang dilakukan atau nilai-nilai kemanusiaan bermoral sesuai dengan kata hati yang baik bagi manusia dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu kemampuan bertanggung jawab. Suatu perbuatan harus sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Yang keempat, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan yang terikat atau bertanggung jawab. Tugas pendidikan membuat peserta didik merasa merdeka dalam menjalankan tuntunan kodrat manusia. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak dapat ditempuh dengan pendidikan disiplin. Pertama, disiplin rasional. Kalau dilanggar, kita merasa salah. Yang kedua, disiplin efektif. Kalau dilanggar, kita merasa gelisah. Yang ketiga, disiplin sosial. Kalau kita melanggar, kita merasa malu. Yang keempat, disiplin agama. Kalau dilanggar, kita akan merasa berdosa. Yang kelima yaitu kemampuan menghayati. Kebahagiaan berkaitan dengan 3 hal. Pertama, usaha, kedua norma-norma, dan ketiga takdir. Pembahasan yang kelima yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama, keindividualan atau pribadi yang berbeda dari yang lain. Yang kedua, kesosialan atau ketergantungan kebutuhan pada orang lain. Yang ketiga, kesusilaan, yaitu menyangkut etika dan etiket. Yang keempat, keberagaman, yaitu keyakinan ada kekuatan yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan di luar kemampuan makhluk hidup di dunia. Yang kelima, intelektual atau mengembangkan wawasan dan iptek terampil mengomunikasikan pengetahuan dan memecahkan masalah. Yang keenam, produktivitas, yaitu kesanggupan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keserasian hidup berkeluarga, pandai menempatkan diri sebagai konsumen dan produsen, serta kreatif dan berkarya. Pembahasan yang keenam yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan yang utuh, pertama aspek jasmani berupa fisik, yang kedua aspek rohani berupa pandai, wawasan luas, pendirian teguh, tenggang rasa, dinamis, dan kreatif. Yang ketiga, dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Yang keempat, aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pengembangan yang tidak utuh. Yang pertama, terbaikannya dimensi hakikat manusia. Yang kedua, terbentuknya kepribadian yang
pincang, dan tidak mantap. Pembahasan yang ketujuh, unsur-unsur pendidikan. Pertama, pendidik, yaitu orang tua, guru, pemimpin, atau tokoh masyarakat. Yang kedua, peserta didik atau anak didik. Setiap anak mempunyai potensi. Pembahasan yang kedelapan yaitu unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kesenjangan. Yang ketiga, kewibawaan. Yang keempat, normatif. Yang kelima, unsur anak atau kondisi anak. Dan yang keenam, unsur kedewasaan. Pembahasan yang kesembilan yaitu landasan pendidikan. Pertama, filosofis. Yang kedua, sosial, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, historis. Keempat, budaya atau kultural. Yang kelima, ekonomi. Yang keenam, antropologis. Yang ketujuh, politik dan hukum. Pembahasan yang ke-10 yaitu asas pendidikan. Asas pendidikan pertama yaitu pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, asas semesta atau menyeluruh atau terpadu. Yang ketiga, asas manfaat. Yang keempat, asas usaha bersama atau antar tripusat pendidikan. Yang kelima, asas demokratis. Yang keenam, asas adil dan merata. Yang ketujuh, asas perikehidupan dalam keseimbangan atau agama, kesehatan, intelektual, kemasyarakatan. Yang kedelapan, asas kesadaran hukum baik di keluarga, sekolah, atau masyarakat. Yang kesembilan yaitu asas kepercayaan pada diri sendiri atau penerdik dan anak didik. Yang ke-10 asas efisiensi dan efektivitas. Yang ke-11 asas perkehidupan dalam keseimbangan atau agama, kesehatan, intelektual, kemasyarakatan. Yang ke-12 asas kesadaran hukum baik di keluarga, sekolah, masyarakat. Yang ke-13 asas kepercayaan pada diri sendiri yaitu pendidik dan anak didik. Yang ke-14 asas efisiensi dan efektivitas. Yang kelima asas mobilitas yaitu aktif, kreatif, terampil, lincah. Yang ke-16 asas fleksibilitas yaitu materi maupun caranya. Pembahasan yang ke-11 yaitu lingkungan pendidikan. Pertama, keluarga. Kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Pembahasan yang ke-12 yaitu aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Pertama, empirisme, yaitu perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dilahirkan putih bersih seperti kertas putih, tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung dari pendidikan dan atau lingkungannya. Yang kedua yaitu nativisme, yaitu perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Atau pendidikan tidak dapat mengubah sifat bawaan anak peserta didik. Yang ketiga, naturalisme. Artinya adalah alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Pada hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh alam atau pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Yang keempat yaitu konvergensi, yang dimana anak sejak lahir telah potensi-potensi, namun perkembangan selanjutnya ditentukan bersama baik oleh pembawaan maupun lingkungan atau pendidikan. Pembawaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada dukungan pendidikan dan atau lingkungan. Sebaliknya, pendidikan atau lingkungan tidak akan berhasil baik manakala pada diri anak tidak ada pembawaan yang mendukungnya. Pembahasan yang ke-13 yaitu permasalahan dalam pendidikan. Pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, kualitas atau mutu pendidikan. Yang ketiga, efisiensi pendidikan. Pembahasan yang ke-14 yaitu sistem pendidikan nasional. Pertama, landasan sistem pendidikan nasional Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Tiap warga berhak mendapat pengajaran. Ayat 2. Pemerintah menyelenggarakan sistem pengajaran yang diatur dengan undang-undang.
Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pembahasan yang terakhir yaitu pendidikan dan pembangunan. Pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Yang kedua, keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada manusianya. Yang ketiga, pendiri pemegang peran penting sebagai ujung tombak. Demikianlah pembahasan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.